Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Kesuma Dharma dari kelas 10 Regi Robotik. Saya akan memenuhi tugas remedial geografi pada bab 1. Konsep geografi dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, lokasi. Indonesia berada di lokasi strategis di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Hal ini memberikan keuntungan dalam perdagangan dan politik global, menjadikan Indonesia sebagai negara potensi ekonomi dan budaya yang beragam. Yang kedua, jarak. Jarak antar pulau di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam menyatukan masyarakat yang tersebar luas. Proses menuju kemerdekaan membutuhkan perjuangan untuk menyatukan visi dan misi di antara masyarakat dari berbagai pulau. Yang ketiga, morfologi. Indonesia memiliki bentuk fisik yang beragam, mulai dari pegunungan hutan tropis hingga pesisir pantai. Kondisi geografi ini memberikan kekayaan alam yang melimpah yang turut mendukung perjuangan ekonomi pasca kemerdekaan. Yang keempat, yaitu aglomerasi. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menjadi pusat aglomerasi penduduk dan kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam konsolidasi bangsa setelah kemerdekaan. Yang kelima, yaitu nilai kegunaan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia memiliki nilai yang tinggi. Setelah kemerdekaan, eksploitasi sumber daya alam ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, meskipun masih ada tantangan dalam pengelolaannya. Yang keenam, yaitu interaksi dan interdependensi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki interaksi dan ketergantungan antar pulau, baik dalam hal ekonomi, budaya, maupun politik, yang semakin kuat setelah kemerdekaan untuk membangun Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang ketujuh, yaitu diferensiasi area. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik budaya, bahasa, dan sumber daya alam yang berbeda. Kemerdekaan memberikan peluang untuk mengembangkan potensi lokal masing-masing daerah sambil memperkuat persatuan nasional. Yang kedelapan, yaitu keterkaitan ruang. Indonesia memiliki keterkaitan ruang yang sangat penting, seperti jalur perdagangan antar pulau dan akses laut yang menjadi jembatan komunikasi antar wilayah. Hal ini membantu Indonesia dalam mengintegrasikan wilayah yang luas dan heterogen. Yang kesembilan, yaitu pola. Pola pemukiman di Indonesia seringkali terkait dengan sumber daya alam seperti sungai, pegunungan, dan laut. Setelah kemerdekaan, pola-pola ini tetap bertahan, semua diiringi dengan modernisasi untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Yang ke-10, keterjangkauan. Kemerdekaan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati hasil pembangunan, meskipun keterjangkauan layanan publik masih menjadi tantangan di beberapa daerah terpencil. Selanjutnya, yaitu prinsip geografi dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, prinsip persebaran. Kemerdekaan sebuah negara seringkali dipengaruhi oleh persebaran penduduk, sumber daya alam, serta kekuatan militer dan ekonomi yang tersebar di berbagai wilayahnya. Indonesia misalnya terdiri dari ribuan pulau yang tersebar luas, di mana setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Penyebaran ini menjadi salah satu tantangan dalam mempersatukan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan bersama-sama. Yang kedua, yaitu prinsip deskripsi. Dalam konteks kemerdekaan, prinsip ini berguna untuk menggambarkan berbagai karakteristik Indonesia, mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga demografi. Pemahaman yang mendalam tentang deskripsi geografis membantu pemerintah merencanakan pembangunan nasional yang sesuai dengan kondisi alam dan sosial. Yang ketiga, yaitu prinsip interrelasi. Kemerdekaan Indonesia juga erat kaitannya dengan interrelasi antara manusia dan lingkungan. Bagaimana masyarakat memanfaatkan alam, menjaga lingkungan, dan beradaptasi dengan kondisi geografis yang beragam menjadi kunci keberlanjutan pasca kemerdekaan. Yang ketiga, prinsip korologi. Prinsip ini menekankan keterkaitan spasial dan hubungan antar wilayah. Kemerdekaan memberi kesempatan untuk membangun koneksi antar daerah-daerah di Indonesia, memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah, dan menciptakan solidaritas antara masyarakat di berbagai pulau. Selanjutnya, yaitu pendekatan geografi dalam kemerdekaan Indonesia. Pendekatan keruangan. Kemerdekaan Indonesia memberikan tantangan untuk mengelola ruang yang luas dan beragam. Pendekatan keruangan digunakan untuk perencanaan tata ruang nasional seperti pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang mendukung mobilitas dan konektivitas antar wilayah.
Yang kedua yaitu pendekatan ekologis. Pendekatan ini melibatkan hubungan manusia dengan lingkungannya. Kemerdekaan memberi kebebasan bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan seperti alam, pengelolaan hutan, tambang, dan lautan. Yang ketiga yaitu pendekatan regional. Pendekatan regional penting dalam memahami keunikan dan potensi tiap daerah di Indonesia. Dengan kemerdekaan, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, sehingga pembangunan bisa lebih efektif dan merata.